Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina Zahra dengan NIM 8622410055 dari kelas RA2. Kalau kita berbicara dengan pendidik sebagai transmitter of knowledge, itu artinya guru diposisikan sebagai sumber utama ilmu. Dalam pembelajarannya, guru hanya menjelaskan materi, sedangkan peserta didik hanya mendengarkan, membaca, dan menghafal materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, model ini tidak sepenuhnya salah karena masih sangat dibutuhkan. Contohnya saat menyampaikan konsep awal. Namun, ketika pendidik perannya menjadi sebagai learning facilitator, perannya menjadi berbeda. Nah, di mana seorang guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja, akan tetapi menyiapkan situasi kelas dan membuat siswanya menjadi aktif. Guru membimbing, memberi arahan, dan membantu menemukan pengetahuan melalui diskusi, pemahaman, dan pemecahan masalah. Menurut saya, peran pendidik sebagai learning facilitator jauh lebih relevan saat ini, karena di era sekarang ini peserta didik bisa mendapatkan berbagai sumber pengetahuan di internet maupun media digital lainnya. Nah, maka dari itu guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi pembimbing untuk peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam proses belajarnya. Dari salah satu contoh nyata yang sering kita temui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah lingkungan sekolah yang terlalu menekankan peserta didik dari segi akademik. Misalnya, peserta didik yang mendapatkan nilai rendah sering dimarahi dibandingkan dengan teman kelas atau dipermalukan di depan kelas. Nah, lingkungan seperti ini yang membuat peserta didik menjadi merasa takut, tidak nyaman, dan enggan untuk mencobanya. Faktor penyebabnya antara lain karena seorang guru terlalu fokus terhadap hasil belajar berupa nilai, kurang memahami perbedaan kemampuan dan karakter peserta didik, serta kurangnya memberikan perhatian psikologis kepada peserta didiknya. Akibatnya, peserta didik menjadi kurang percaya diri, mudah stres, dan motivasi belajar menurun. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat perkembangan emosional dan sosial peserta didik. Hidayat 2018, lingkungan belajar yang tidak aman secara psikologis akan berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik, baik secara akademik maupun secara emosional. Menurut saya, disiplin dan kasih sayang itu tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Pendidik dapat menegakkan disiplin dan membuat aturan yang jelas, sederhana, dan disepakati bersama peserta didik. Dengan begitu, peserta didik merasa dilibatkan dan memahami tujuan dari aturan tersebut. Ketika terjadi pelanggaran, guru memberikan konsekuensi yang bersifat mendidik, bukan hukuman yang menyakiti fisik ataupun mental. Guru juga perlu menegur dengan bahasa yang baik, tenang, dan penuh dengan empati. Dengan pendekatan ini, peserta didik belajar bertanggung jawab atas perilakunya tanpa merasa takut dan tertekan. Menurut pandangan saya, paradigma pendidikan Islam
memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan etika peserta didik di sekolah. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi pada pembentukan akhlak dan karakternya. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Penerapannya dapat dilihat dari kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membiasakan peserta didik berkata sopan, menghormati guru dan teman, serta menanamkan nilai kejujuran pada setiap kegiatan belajar. Menurut saya, pandangan yang menganggap pendidikan sebagai proses transfer pengetahuan itu terlalu sempit. Nah, pendidikan itu seharusnya difahami sebagai proses pembentukan manusia secara utuh. Bukan dari segi pengetahuan saja, tetapi juga sikap, nilai, dan keterampilan hidup. Pendidikan memang tidak mengubah hakikat dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tetapi pendidikan dapat mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku manusia. Melalui pendidikan, potensi yang sudah dimiliki sejak lahir dapat dikembangkan agar menjadi pribadi lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan.